Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Dengarkan baik-baik. Kalian sudah tak sabar kan menunggu kemunculan film lokal terbaru? Sebetulnya sih mau dibahas di Ojon Review. Namun sayangnya channel Ojon Review belum menghasilkan cuan. Hasem kermeli udut gecan ayaan. Jadinya gua bahas di channel kedua ini. Sekalian selingan dari video series The Walking Dead yang masih ongoing. Dimana film yang akan kita bahas saat ini berjudul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul 2023. Kira-kira apa penyebab pocong ini bisa botak? Apakah gara-gara kena razia guru? Atau kebanyakan latihan seperti Mamang Saitamol? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya ritual pemakaman yang dilakukan sekte sesat di Yogyakarta pada tahun 1983. Kira-kira siapakah sosok botak yang mereka kuburkan? Singkat cerita, 13 tahun setelah kejadian tersebut, atau tepatnya pada tahun 1996, scene beralih pada kebersamaan seorang abah bernama Hari dan cucu kesayangannya yang bernama Hao, di mana kali ini Abah Hari menunjukkan daun lontar berisi mantra Jawa kuno yang secara turun-temurun diwariskan oleh keluarganya. Kemudian, Abah Hari yang akan menunjukkan kemampuan meraga sukmanya meminta Hao untuk menjaga dan memastikan agar daun mantra yang ia pegang tetap berada di tangannya. Dirasa cucunya ini sudah mengerti, Abah Hari langsung berkonsentrasi memulai prosesi meraga sukma. Namun setelah cukup lama menunggu, si Abah terlihat keasikan dan belum juga sadar. Di tengah rasa bete, Hao langsung beranjak saat mendengar suara Rida yang mengajaknya bermain sepedahan. Kemudian, Hao langsung pergi dan seakan lupa pada pesan yang si Abah titipkan. Malang sekali nasibmu, Abah. Ia pun tidak bisa kembali ke raganya akibat daun itu terbang keluar jendela. Hingga di sore harinya, Hao yang pulang seketika syok parah saat melihat si Abah yang mengalami koma aneh dibawa menuju ambulan. Rupanya kisah tadi merupakan kenangan buruk Hao yang sempat membuat si Abah meninggoy 17 tahun lalu. Di tengah rasa trauma, Hao dikagetkan oleh kedatangan Rida yang langsung mengajak Hao masuk ke tempat seminar. Saat seminar dimulai, Hao langsung mempresentasikan kemampuan meraga sukma yang ia sebut sebagai retrokognisi, di mana kemampuan tersebut membuat Hao bisa mengetahui kejadian di masa lalu melalui perantara jin korinya yang menggunakan memori dari sebuah benda. Lantas setelah menjelaskan tentang kemampuannya, Hao langsung memulai sesi tanya jawab dengan para audiens yang merasa penasaran dengan kemampuan Hao. Apakah Mas Hao bisa mengubah masa lalu? Jin koring saya juga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Saya tidak bisa mengubah masa lalu. Seusai seminar, Hao dan Rida dihampiri oleh Budiah dan juga Pak Jatmiko, di mana mereka ingin meminta bantuan Hao menggunakan kemampuannya untuk mencari keberadaan putrinya yang bernama Sari yang hilang 2 hari lalu di sekitaran sekolahnya. Terlebih saat ini, mereka belum menemukan titik terang keberadaan putrinya itu. Namun berbeda dengan istrinya, Jatmiko yang ragu dengan kemampuan Hao merasa jika saat ini Sari sedang ngablu dan kumpul domba dengan pacar barunya. Dan seharusnya mereka melaporkan kejadian ini pada polisi dan bukan main gaib-gaiban. Meski yang Jatmiko ungkapkan ada benarnya, namun Budiah yang memaksa akhirnya membuat Hao mau untuk membantu mereka. Singkat cerita, sesampainya di sekolah, kedatangan mereka disambut wali kelas Sari yang bernama Wati, di mana ia langsung mengajak mereka pergi ke ruang kelas menjahit. Setibanya di kelas, Bu Wati pun mengungkapkan penyesalannya karena di malam hilangnya Sari, ia tidak memaksa Sari yang sok rajin untuk segera pulang. Mendengar hal itu, Hao dan Rida yang tak ingin membuang waktu langsung bersiap melakukan persiapan. Pak, boleh di belakang sini nggih?
Hingga setelah Hao mendapat gunting milik Sari, Hao langsung berkonsentrasi melakukan teknik meraga sukma. Setelah berhasil melakukan teknik meraga sukma, Hao terlihat melakukan reka ulang insiden yang Sari alami 2 hari lalu, di mana ketika itu Sari yang sedang menyelesaikan tugas menjahit terlihat panik saat mendengar suara gedoran ekstrim di pintu kelas. My God! Tanpa diduga, suara gedoran itu berasal dari sosok pocong berkepala botak. Meskipun terdengar aneh, tapi seperti biasa nggak kepo gak horor. Namun tanpa Sari sadari, sosok pocong botak terlihat ngejogrok mengawasi Sari dari kegelapan. Di tengah keanehan yang terjadi, bukannya langsung pulang, Sari yang terlalu rajin malah kembali mengerjakan sisa jahitannya. Sontak Sari pun syok parah saat melihat kain yang sedang ia jahit terlihat lusuh dan kotor. Saking kagetnya melihat pocong kojek, jarinya sampai kecucuk mesin jahit. Sambil menahan rasa nyut-nyutan, Sari yang ketakutan memutuskan untuk segera pulang. Namun di tengah pelarian, Sari yang merasa tak kuat menahan ngilu, memberanikan diri untuk mencabut jarum yang masih menancap di jarinya. Tiba-tiba saja Sari pun panik saat melihat cairan hijau dengan bau busuk yang nauzubillah. Hingga saat Sari pingsan, dari penglihatannya, Hao pun panik saat menyadari Sari diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tua di belakang pohon tua. Masuk nggak apa-apa? Setelah melihat hal tersebut, dengan nafas yang ngos-ngosan, Hao yang mengetahui keberadaan Sari langsung meminta pajat Miko untuk menyiapkan tali. Hingga sesaat kemudian, Hao pun mengajak Rida dan yang lainnya pergi menuju sumur tua yang berada di belakang pohon keramat. Mengetahui hal tersebut, Rida pun menyadari jika Sari telah diculik oleh pocong. Terlebih menurut mitos dan cenah, selain menempati pohon pisang seperti monyet, pocong juga selalu menempati sumur dan tempat-tempat yang lembab. Dan benar saja, Sari pun ditemukan. Melihat hal itu, Hao dan Rida langsung menyiapkan tali untuk turun ke dalam sumur. Sesampainya di dasar sumur, Hao langsung mengikatkan tali ke tubuh Sari yang pingsan. Dalam keadaan ngeblur, Hao berusaha mencari kacamatanya yang terjatuh akibat si Jerry. My God! Sontak Hao pun syok parah saat melihat sosok pocong berkepala kojek yang ngejogrok di hadapannya. Namun saat Rida melempar tali, sosok itu hilang entah kemana. Setelah Hao keluar dari sumur, Rida yang akan pergi meminta mereka untuk memandikan Sari menggunakan air kembang. Di perjalanan pulang, Rida yang penasaran menanyakan apa yang Hao lihat di dalam sumur. Namun seketika Rida pun bete saat mengetahui Hao yang kecapean malah kepoloran.
Di keesokan harinya, sambil membawa wajit kesukaan almarhum si Abah, Hao terlihat nyekar ke kuburan Abah Hari. Namun sesaat kemudian Hao pun heran saat melihat kang kubur yang mirip Iwaka melambaikan tangan ke arahnya. Sontak Hao yang terjatuh ke liang kubur pun panik saat dirinya tiba-tiba dipocongi. Rupanya mimpi dari efek kecapean. Hingga saat Hao terbangun, si ibu yang panik berusaha memastikan keadaan putranya yang terjatuh akibat kepoloran di atas motor. Di tengah kekhawatiran, si ibu yang tak ingin hal buruk terjadi meminta Hao tak menggunakan kemampuannya secara berlebih. Namun Hao meminta si ibu untuk tidak perlu khawatir, terlebih ia masih bisa mengendalikan kemampuannya. Di saat itu pula, Rida yang kelaparan meminta makan sebakul untuk memulihkan tenaganya. Aku ora nolak. Aku kan patang pulang. Ayo, masak yuk. Saat malam semakin larut, Hao yang masuk ke kamar langsung panik saat melihat tanah kuburan yang berserakan di lantai. Di keesokan harinya, Hao yang mengantar Rida shopping peralatan gunung mengungkapkan tentang temuan tanah kuburan yang berserakan di kamarnya. Tak cuma itu, Hao pun merasa jika pocong ini bukanlah pocong biasa, terlebih palanya gundul seperti Kojek. Mendengar hal itu, Rida merasa jika pocong ini sedang mengincar Hao karena si pocong merasa kesal mangsanya dibebaskan oleh mereka. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Hao panik saat melihat jelmaan pocong yang mirip Iwaka menyeringai pergi ke atas. Melihat tanah kuburan yang berserakan, Hao pun bergegas membuka tirai untuk menangkap siapa sosok ini. Sesaat kemudian, Hao yang ketakutan mengungkapkan jika barusan si pocong Kojek kembali menerornya. Mendengar hal itu, Rida pun semakin yakin jika kini pocong botak itu mengincar Hao. Kemudian scene beralih pada mimpi aneh yang Sari alami. Bagaikan coki-coki, si pocong gundul terlihat mengenyot jari Sari yang terkena jarum jahit. Hingga saat Sari siuman, ia yang masih pusing berusaha kembali memejamkan mata. Saat si ibu datang, Sari yang ketakutan meminta si ibu untuk melakukan sesuatu pada sosok pocong yang terus ngejogrok di pojok kamar. Lantas sambil menenangkan kepanikan Sari, si ibu terlihat berusaha mengganti perban di jari Sari yang kotor. Namun Sari langsung panik saat si ibu mengungkapkan hal yang aneh, di mana menurut gosip dan cenah, jari yang telah diimut pocong banyak dicari sebagai syarat pesugihan. Lalu tiba-tiba, Sari! Apa, Sar? Di sore harinya, Hao yang baru selesai seminar kembali mendapat telepon dari Budiah yang meminta Hao datang melihat kondisi Sari. Di malam harinya, Budiah mengungkapkan gangguan aneh yang Sari alami setelah diculik ke dalam sumur. Mendengar hal itu, Hao pun mengungkapkan jika semenjak menyelamatkan Sari, ia pun mendapat teror aneh dari sosok pocong botak. Hao pun berjanji pada Sari dan Ibu Diah jika ia akan mencari cara untuk mengakhiri teror tersebut. Di keesokan harinya, Hao dan Rida yang ditemani Pajat Miko terlihat menemani Bu Wati untuk mencari petunjuk tentang si pocong. Hingga sesaat kemudian,
Buati pun menceritakan jika kasus hilangnya Sari bukanlah yang pertama, di mana setiap 10 tahun sekali, siswi di sekolah ini hilang secara misterius. Namun karena tak terlalu mengerti dengan apa yang terjadi, Buati meminta Hao menemui mantan penjaga sekolah yang bernama Kang Saman. Kang Saman yang sepuh lebih mengetahui insiden aneh yang terjadi di tempat ini. Singkat cerita, setelah mengetahui hal tersebut, Hao dan Rida terlihat pergi ke rumah Pak Saman. Setibanya di rumah Kang Saman, Risma terlihat heran saat melihat kedatangan Hao dan Rida yang ingin bertemu dengan ayahnya. Kemudian meski Risma sempat menolak, Pak Saman yang mendengar percakapan mereka meminta Risma mempersilahkan mereka masuk. Hingga tak lama kemudian, Hao menceritakan tentang kasus hilangnya Sari. Namun berbeda dengan dua korban sebelumnya, Hao yang membantu melakukan pencarian berhasil menemukan Sari dalam sumur tua. Dan dari penglihatannya, Hao mengungkapkan jika Sari telah digondol oleh sosok pocong Kojek. Mendengar hal itu, Pak Saman yang sempat menganut ilmu hitam langsung menceritakan pengalamannya saat berguru dengan seorang mage mitik bernama Walisdi. Kulit bedah, bengkak satrus, kasulaya, di mana demi harta dan kekuasaan, Walisdi tidak segan menghabisi nyawa orang dengan cara menyantetnya. Hingga di tengah aksi santetnya yang unstoppable, pemerintahan Soeharto mulai mengendus hal itu, hingga Walisdi pun buron dan diancam hukuman mati. Lantas, Walisdi yang belum puas hidup di dunia, akhirnya melakukan perjanjian pamungkas dengan setan Banaspati, di mana dalam perjanjian itu, Walisdi meminta agar sukmanya abadi dan marakayangan dalam wujud pocong Kojek, meskipun raganya harus membusuk dalam kuburan. Setelah mendengar hal tersebut, Hao berharap Pak Saman bisa membantu mengatasi teror pocong Walisdi. Terlebih saat ini, Sari dan keluarganya kebingungan mencari cara untuk menghentikan teror tersebut. Singkat waktu, Pak Saman yang merasa berdosa akhirnya membulatkan tekad untuk membantu Hao menghentikan teror pocong mantan panutannya. Meski mendapat pencegahan dari anaknya, namun Pak Saman ingin di sisa hidupnya bisa melakukan hal yang baik untuk menebus kesesatan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Sementara di sisi lain, Rida yang khawatir berusaha membujuk Hao untuk mencari cara lain selain memakai teknik meraga sukma. Terlebih ia tidak ingin Hao bernasib seperti Abah Hari yang tewas setelah jiwanya tersesat di zaman Majapahit. Tapi meski tahu resikonya besar, Hao merasa jika ini cara satu-satunya. Hingga di tengah kekesalan, Rida pun memutuskan untuk pergi. Sesaat kemudian, Pak Saman yang datang langsung mengajak Hao membongkar kuburan Walisdi. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Pak Saman mengatakan jika kuburan Walisdi berada di sekitaran pohon keramat di belakang sekolah, dan hal itu malah menjadi petaka di mana Walisdi semakin mudah untuk mendapatkan tumbal, karena setiap 10 tahun sekali, pocong Walisdi akan mencari tumbal dengan cara menghisap sukma korban yang berweton Selasa Kliwon melalui jari yang telah ditandai. Mendengar hal itu, Hao pun menyadari alasan lain pocong Walisdi mengincar dirinya, karena dirinya juga mempunyai weton yang sama. Hingga sesaat kemudian keanehan pun mulai terjadi. dan sama Nudi, waktu Pak Saman dengar itu kan? Di tengah keanehan yang terjadi, tiba-tiba saja mobil mereka malah mogok. Mereka pun semakin panik saat melihat sosok pocong Kojek yang semakin mendekat. itu 1 tahun bernikah. Saat si pocong mulai anarkis, Hao yang berhasil menyalakan mobil langsung tancap gas.
Di tengah rasa bau dan perih, Pasaman pun terkapar setelah diludahi pocong Kojek. Di saat itu pula, Hao pun syok parah saat melihat wajah Pasaman yang melepuh terkena jigong pocong. Sambil menahan sakit, Pasaman yang sekarat meminta Hao untuk segera membongkar kuburan Walisdi. Namun karena Pasaman keburu meninggoy, Hao yang kebingungan langsung mengambil cincin Pasaman untuk mengetahui posisi pasti kuburan itu berada. Sesampainya di dekat pohon keramat, sambil memegang cincin akik milik Pasaman, Hao langsung berkonsentrasi melakukan teknik meraga sukma. Setelah berhasil melakukan teknik meraga sukma, Hao terlihat melakukan reka ulang saat Pasaman mengikuti ritual dukun Walisdi. Toyo sejati rosa batin jiwa raga ya ana jinep sinetya. Hingga setelah keris Empu Samsudin diberikan mantra, dukun Walisdi langsung memasrahkan diri untuk berpisah dengan raganya. Dengan menggunakan keris Empu Samsudin, Walisdi pun pasrah dan modar bak sapi kurban. Tapi apa jadinya jika setelah Walisdi modar, para pengikutnya ngeprank dan meninggalkan Walisdi terkapar? Namun sialnya mereka setia. Sambil membaca mantra, para pengikut Walisdi memulai proses pemakaman. Namun berbeda dengan pemakaman pada umumnya, mereka hanya membuka tali pocong di bagian kepala agar kelihatan botaknya. Namun di tengah teknik meraga sukma yang Hao lakukan, si pocong Kojek berusaha menyabotase dengan melemparkan media cincin yang digunakan Hao. Alhasil Hao pun tak bisa kembali ke dalam tubuhnya sama seperti si kakek. Dan kini sukma Hao mulai dihisap dan perlahan mulai memudar. Di saat itu pula Rida yang baru sampai di sekolah terlihat panik dan mencari keberadaan Hao. Betapa syoknya Rida saat menyadari Hao sedang berpisah dengan raganya. Melihat Hao di dalam sumur, Rida yang panik langsung mengambil tali. Sementara di alam lain, sukma Hao terlihat semakin memudar. Tepat pada waktunya, Rida berhasil mengembalikan cincin akik ke tangan Hao sebelum sukmanya lenyap. Kemudian Rida langsung mengajak Hao untuk segera keluar dari sumur. Namun di saat itu pula, Hao malah tertahan kafan pocong Kojek yang membelit kakinya. Setelah mubui ke dasar sumur, Hao yang panik berusaha melepas kain kafan yang membelit kakinya. Kepanikan Hao semakin menjadi saat melihat air yang keluar dari dasar sumur.
Sontak Hao pun syok parah saat melihat pocong Kojek muncul di hadapannya. Tapi di saat itu pula Rida langsung melemparkan bawang putih ke dalam sumur dan membuat si pocong Kojek menghilang. Saat situasi mulai tenang, Hao yang sudah mengetahui segalanya mengajak Rida untuk membongkar kuburan si gundul, di mana mereka harus secepatnya melepas tali pocong Walisdi untuk mengakhiri semuanya. Lantas sebelum mulai menggali, Hao dan Rida membuat lingkaran garam beriodium untuk menghalau si pocong botak. My God, sungguh di luar nurul. Hao dan Rida pun heran saat melihat jasad Walisdi yang masih utuh meski sudah dikubur puluhan tahun. Seperti orang yang punya amal soleh. Dirasa hanya tipu daya setan, mereka pun berusaha untuk fokus. Di tengah hujan geledek yang mulai turun, Hao terlihat kesulitan membuka tali pocong Walisdi. Dan meski Rida memberikan pisau lipat, anehnya tali pocong ini seperti kawat dan sulit diputus. Di tengah kepanikan, Rida pun melihat sebuah keris di kepala Walisdi. Dan benar saja, dengan keris itu Hao bisa memotong tali pocong dengan mudah. Namun karena derasnya hujan, segel pelindung yang mereka buat malah terbawa air, dan akibat itu pocong Kojek mulai menampakkan diri lagi. Menyadari hal itu, Rida bergegas keluar untuk menambah garam beriodium. Bagaikan bapac-bapac sarungan yang suka miara burung, si pocong yang murka langsung menyerang Rida. Di tengah kepanikan, Hao bergegas memotong tali pocong yang tersisa agar tidak seperti sarung. Akhirnya, Hao berhasil menghilangkan kekuatan Banaspati dan jasad Walisdi pun berubah menjadi tangkurak yang tak berbentuk. Kita bangun. Untung saja si cantik Rida masih selamat meski merasakan patah tulang di lengannya. Melihat hal itu, Hao pun merasa lega karena teror ini sudah berakhir. Di keesokan harinya, Rida dan Hao menemani Risma berziarah ke kuburan Pasaman yang meninggoy dijigongi pocong gundul. Hingga di siang harinya, keluarga Sari pun berterima kasih pada Hao dan Rida yang telah membantu Sari terlepas dari teror si pocong Kojek. Hingga sesaat sebelum Hao pulang, Jatmiko yang sempat ragu pada kemampuan Hao pun merasa berhutang budi atas apa yang Hao lakukan. Soal itu, pakai untuk menolong orang lain. Kemudian, Hao akhirnya menyadari jika kemampuan yang ia miliki bisa digunakan untuk membantu orang lain. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah gua bahas secara gamblang. IMDb untuk film ini adalah 6,8 dan menurut Kahayang cocok diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film kisah Tanah Jawa Pocong Gundul 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Kahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.